Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Caimana dari Manajemen E akan berpendapat tentang Indonesia sebagai superpower bagi peradaban Islam dunia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh The Pew Forum on Religion and Public Life, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk. Jumlah itu merupakan 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia. Dengan begitu, Indonesia memiliki predikat sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Namun, di sisi lain Indonesia juga mempunyai tanggung jawab sebagai superpower bagi peradaban Islam dunia. Peran Indonesia sebagai negara yang mempunyai populasi muslim terbanyak di dunia, seharusnya Indonesia dapat memperlihatkan bahwasannya dengan penduduk mayoritas muslim, namun di Indonesia juga terdapat agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meski begitu, muslim di Indonesia hidup rukun dengan agama lain. Hal ini harusnya dapat dilihat oleh dunia bahwasannya tidak semua umat muslim itu bersifat ekstrim, terorisme, seperti stigma muslim di barat. Ini adalah suatu peran penting bagi Indonesia kepada dunia. Selain itu, Indonesia juga mempunyai peran kepada dunia secara nyata. Berikut bukti-bukti Indonesia telah berperan untuk muslim dunia. Indonesia memberi dukungan di tingkat multilateral. Selain itu, Indonesia juga membantu Palestina antara lain bantuan in kind berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina. Komitmen pemberian pelatihan di bidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, dan pertanian senilai 1,5 US dollar bagi warga Palestina di bawah kerangka The Conference on Cooperation Among Asian Countries for Palestine Development. Bantuan sebesar 20 miliar untuk pembangunan Indonesian Cardiac Center di RS Ashifa di Gaza. Kontribusi kepada UNRWA sejak tahun 2009 sampai 2014 sebesar 360.000 US dollar. Posisi Indonesia terhadap Palestina. Secara mendasar, posisi umum Indonesia terikat isu Palestina sebagai berikut. Mendukung langkah-langkah Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan. Mengembalikan sentralitas isu Palestina di dunia internasional di tengah konflik yang terjadi di negara Timur Tengah saat ini. Mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara anggota PBB dan organisasi internasional. Mendukung inisiatif negara-negara dan PBB guna menghidupkan kembali perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara, two-state solution. Menggalang negara-negara OKI menemukan solusi damai penyelesaian masalah Palestina-Israel. Terus mengupayakan agar Palestina, terutama kompleks Al-Aqsa, ditempatkan dalam perlindungan internasional. Selanjutnya, yaitu ada kasus Muslim di Myanmar, Rohingya. Ada 4 hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia terkait krisis di Rohingya, Myanmar. Utus Menteri Luar Negeri. Menteri Indonesia dikirim untuk menyerukan penghentian kekerasan etnis di Rohingya. Indonesia mendorong agar Myanmar segera mengendalikan keamanan di Rakhine State, sehingga tidak perlu lagi ada korban warga sipil di Rohingya. Selanjutnya, resmikan bantuan kemanusiaan. Sebagai bentuk bantuan nyata, Menteri Luar Negeri Indonesia meresmikan aliansi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu krisis humaniter terhadap etnis Rohingya dan warga sipil terdampak konflik di Rakhine, Myanmar. Selanjutnya, dirikan rumah sakit. Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan proyek pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk etnis Rohingya dan warga sipil terdampak konflik di Rakhine, Myanmar. Indonesia mendapat permintaan khusus dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Perbincangan itu, Menteri Retno banyak membahas perkembangan konflik di Rohingya. Guterres rupanya menaruh perhatian khusus pada peristiwa ini. Guterres juga tahu betul apa saja yang dilakukan Indonesia untuk meredam konflik di Rakhine State. Karena itu, Guterres meminta Indonesia untuk menjalankan peran dalam menghentikan konflik itu. Selanjutnya, kirim daging kurban. Kuartir Nasional Pergerakan Pramuka mengirim hewan kurban berupa sapi dan kambing kepada warga Rohingya Myanmar saat Idul Adha 1438 Hijriah, Jumat 1 September 2017. Pengiriman langsung dipimpin oleh Andalan Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka di bidang pengabdian masyarakat dan siaga bencana. Dengan pembuktian-pembuktian tersebut, patut kita yakini bahwasannya Indonesia layak disebut sebagai negara superpower untuk peradaban muslim dunia.
dan saya yakin kedepannya akan terus melakukan upaya-upaya untuk peradaban muslim dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.